Oke, baik anak-anak, kembali lagi di channel Hari Zazmi. Kita akan belajar tentang bab ke-10 di kelas 8 ya, mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Apakah kalian pernah memperhatikan seseorang sedang bermain gitar? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Bagaimana gitar dapat berbunyi? Pada saat senar gitar dipetik, senar akan bergetar. Gelombang yang dihasilkan oleh senar gitar akan masuk ke dalam lubang pada gitar, dan dari situlah gitar akan menghasilkan sebuah bunyi. Kemudian ada getaran. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Contohnya pada ayunan. Satu getaran titiknya dari B ke C, kemudian balik lagi ke B, ke A, kemudian ke titik awal lagi ke B ya. Ini adalah contoh dari ayunan yang ya dari titik A, B ke C. Kemudian komponen getaran ada frekuensi dan periode. Kemudian ada frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Rumusnya F kecil sama dengan N kecil per T kecil. F itu frekuensi, N itu jumlah getaran, T kecil itu waktu. Kemudian ada periode getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran disebut periode. Rumusnya T besar sama dengan T kecil per N kecil. T besar itu periode, T kecil itu waktu, N kecil berarti jumlah getaran. Kemudian ada gelombang. Ya, gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Berdasarkan medium perambatnya ada dua, gelombang mekanik yaitu membutuhkan medium, dan yang kedua gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium. Oke, video tersebut adalah contoh dari gelombang mekanik ya. Air jatuh ke dalam wadah yang berisi air, kemudian menimbulkan gelombang-gelombang kecil ya. Nah, contoh selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini berasal dari sinar dari matahari ya, dari sinar ultraviolet yang merambat ya. Kemudian berdasarkan arah rambatannya ada dua. Yang pertama gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Dan yang terakhir gelombang transversal, gelombang yang getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, berikut adalah video dari gelombang transversal ya. Contohnya tali ya, yang seperti bentuknya gunung ya, naik turun ya. Itu contohnya ya. Kemudian ada gelombang bunyi. Nah, bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari benda yang bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Ya. Syarat-syarat terdengarnya bunyi. Ada pendengaran ya. Kemudian ini ada medium yaitu berupa tali ya. Medium ini ya sebagai alat perambatan dari suara ya, dari
ke titik satu ke titik yang lainnya. Oke, lanjut ke sumber bunyi. Sumber bunyi berarti contohnya itu pada speaker ya. Speaker menghasilkan suara ya, sumber bunyi ya. Speaker contohnya. Kemudian ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, 1. Dapat dipantulkan. Yang kedua, membutuhkan medium seperti tadi tali ya. Yang ketiga, gelombang longitudinal ya, ada perapatan, ada regangan. Kemudian pembagian bunyi infrasonik, frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya pada jangkrik dan anjing ya. Yang kedua ada audiosonik, frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz, terjadi pada manusia. Dan yang terakhir ada ultrasonik, frekuensi lebih dari 20 Hz, 20.000 Hz ya. Contohnya pada lumba-lumba, anjing, dan kelelawar. Nah, kemudian ada biosonar atau ekolokasi, digunakan binatang sebagai alat navigasi untuk berkelana atau berburu. Ya, bisa dilihat di gambar itu yang dimaksud biosonar ya. Alat navigasi. Kemudian ada efek Doppler. Efek Doppler ini suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Ada contohnya nanti videonya ya. Ini contoh video dari efek Doppler ya. Posisinya berubah ya. Ini adalah rumus dari efek Doppler. FP ya, bisa dilihat sendiri. Pendengaran pada manusia, yaitu pada indera telinga ya, indera pendengaran. Kemudian ada daun telinga untuk menangkap gelombang suara. Kemudian ada lubang telinga untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Kemudian yang ketiga ada saluran telinga. Yang keempat ada macam-macam tulang pendengaran ya. Ada 3 ya. Tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada gendang telinga ya, gendang telinga. Kemudian ada saluran Eustachius atau untuk menyeimbangkan tekanan udara, itu fungsinya ya. Kemudian ada 3 saluran ya, setengah lingkaran, ada 3 saluran ya. Ini kalian harus dipahami ya bedanya ya. Kemudian ada rumah siput atau koklea ya. Oke, setelah itu ada proses pada saat kita mendengar ya. Itu dimulai dari gelombang suara, kemudian menuju daun telinga, kemudian disalurkan lagi ke saluran telinga, kemudian menuju menggetarkan gendang telinga, kemudian gendang telinga menuju tulang telinga dari martil, landasan, dan sanggurdi, kemudian ke rumah siput atau koklea, kemudian ke organ korti, dan disalurkan ke pusat yaitu ke syaraf ya.